Ikhwani, ini masalah besar sekali. Dan masalah ini muncul di masa sekarang, hampir 50 tahun yang lalu sampai saat ini. Yaitu, tidak boleh orang tidak punya ijazah bicara tentang agama. Berarti, orang yang punya ijazah, ini ahli agama yang boleh bicara, walaupun dia bodoh. Paham? Kalau kita berkata tidak ada bid'ah kecuali perkataan ini bid'ah. Perkataan ini menghancurkan agama. Bukan engkau mempunyai ijazah, artinya engkau ahli untuk berbicara tentang agama. Tidak. Boleh engkau mempunyai ijazah, tapi palsu. Walaupun dari kuliah yang paling besar, yang paling baik di dunia. Ijazah tidak berarti engkau ahli ilmu. Engkau tidak mempunyai ijazah, tidak berarti engkau bodoh dalam agama. Tidak. Ulama dahulu, sebelum ada akademi, mana ijazah mereka? Tidak ada ijazah mereka. Paham? Tidak ada ijazah untuk mereka. Semua ini masalah duniawi. Untuk mereka bisa ada tugas, ada kejabatan, ada paham? Oh, ada kedudukan tinggi di antara manusia. Bulan ini punya istiqah, kita harus apa? Tunduk kepadanya. Walaupun beliau cerita mewakili iblis, tidak ada masalah. Tapi kita tunduk kepada katanya. Tidak ada sama sekali ini dalam agama. Dan saya melihat ini luar biasa di Indonesia. Masalah kita di Muslim tidak ada sama sekali. Bahkan seluruh ulama ahli sunnah yang benar-benar ilmunya tinggi, paham? Bukan di Mesir saja, di Mesir, di seluruh dunia, di Yaman, yang saya sudah pergi ke 3 negeri ini, paham? Tidak ada di antara mereka alim yang punya ijazah syar'i. Ada yang teknik, ada yang kimikal, ada yang engineer, ada yang doktor, paham? Tidak ada dalam ilmu syar'i. Dan ilmu mereka luar biasa. Semua dunia datang kepada mereka untuk menuntut ilmu dari mereka. Dan kita tidak pernah mendengar, oh antum tidak mempunyai ijazah. Yang berkata ini selalu orang yang kurang ilmu, yang merasa kekurangan dalam dirinya. Lalu dia ingin menyempurnakan kekurangan ini dengan ijazah. Saya mempunyai ijazah dari kuliah si ini. Engkau mempunyai apa? Saya mempunyai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Paham? Taib. Kapan orang mempunyai ilmu harus berbicara? Jika beliau mengetahui satu masalah saja di dalam ilmu, mengetahui maknanya, tafsirnya, apa yang dimaksud oleh Allah atau Rasulnya, silahkan sampaikan ini masalah kepada seluruh manusia. Engkau wajib untuk dakwah dengan masalah ini. Dakwah bukan hanya orang yang sudah lulus S durian saja. Tidak ada ini dalam agama sama sekali. Tidak ada. Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Walaupun satu ayat saja. Engkau sudah mengetahui berapa ayat, berapa masalah syar'iyah, berapa hadis dari Nabi SAW, engkau wajib sampaikan ini kepada manusia. Orang yang berbicara, tidak harus orang bicara tentang agama, kecuali yang mempunyai ijazah syar'iyah, beliau melawani hadis Nabi SAW. Melawani Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam banyak ayat dari Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa sifat umat ini? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian amar ma'ruf, nahi 'anil munkar, beriman kepada Allah. Baik. Saya sebagai orang tidak mempunyai ijazah sama sekali, ingin masuk dalam khairu ummah, sebaik-baik umat. Bagaimana? Engkau mengharamkan untuk saya berbicara tentang agama? Siapa yang memiliki hak ini? Siapa di antara manusia yang memiliki hak berkata, engkau boleh bicara, engkau tidak boleh bicara. Engkau lulus dari mana? Saya lulus dari, masalah dari Zaid bin Sabit. Tidak boleh engkau bicara tentang agama. Engkau lulus dari mana? Saya lulus dari ini orang main dalam agama. Engkau mempelajari satu masalah saja tentang benar, silahkan. Silahkan. Wajib harus sampaikan ini. Ketika ada orang berkata, janganlah engkau berbicara, dia melawani syariat Allah Azza wa Jal.
Walaupun pakaiannya seorang ustaz, seorang syekh, profesor, semua ini masalah duniawi. Masalah duniawi. Wa ma kana lillahi baqiya. Apa yang untuk Allah, apa yang benar-benar untuk agamanya akan tetap dan berada terus. Apa untuk hawa nafsu, apa untuk dunia, ini akan hilang dan terputus. Waliyadzubillah. Nah. Kira-kira motifnya apa ya?